Oke ya, kita sampai ke part 3 untuk pertemuan pertama. Kita bicarakan abstrak ya. Abstrak itu adalah suatu kesimpulan atau resume dari keseluruhan isi yang telah Anda buat di dalam suatu penelitian Anda. Jadi dari awal sampai akhir itu sudah ada kesimpulannya, ya diletakkan di abstrak. Nah, abstrak itu dalam sebuah dokumen penelitian ilmiah diletakkannya di depan, di paling depan. Tapi pengerjaannya itu bisa di awal, tapi hanya sampai setengahnya. Nah, sampai selesainya itu hanya bisa di akhir karena menunggu dari hasil penelitian Anda selesai atau didapat hasilnya. Jadi gitu ya, di abstrak itu adalah merupakan gambaran umum, pokoknya isi dari seluruh penelitian Anda. Misalnya kayak proyek akhir atau skripsi itu kan bisa halamannya ratusan ya. Kalau misalnya variabelnya 2 atau 3 dan pembahasannya Anda mampu untuk menganalisa lebih dalam, itu bisa 100 lebih. Tapi kalau Anda menganalisa yang standar gitu ya, dan memperoleh teorinya juga tidak terlalu banyak dan jurnal-jurnalnya juga tidak banyak, ya mungkin sekitar 80-an itu sudah menjadi sebuah tulisan proyek akhir. Nah, dari 80 sampai 100 halaman itu harus kamu rangkum atau istilahnya resum menjadi hanya 1 lembar. Bahkan kadang-kadang nggak nyampe 1 lembar kertas gitu ya. Yang penting gini, tujuannya adalah pada saat orang ingin membaca isi dari hasil penelitian Anda dengan melalui abstrak, dia sudah bisa mengetahui sebenarnya ini penelitian tentang apa dan isinya bagaimana dan hasilnya bagaimana. Jadi kalau misalnya skripsi kamu nanti dipublish di laman dunia maya, atau misalnya Anda menulis sebuah artikel masuk ke jurnal dan dipublish secara dunia maya, itu untuk dibaca isinya orang pertama-tama adalah baca abstraknya dulu, tertarik apa enggak. Makanya bikin kalimat di abstrak itu juga nggak main copy paste dari isi penelitian kamu, tapi kalau bisa dirangkai dengan kalimat sedemikian rupa sehingga membuat orang tertarik untuk melihat lebih dalam lagi isi dari penelitian Anda. Dengan catatan isinya tidak boleh bertentangan, tidak boleh beda dengan isi dari penelitian yang sudah Anda dapatkan atau ditulis. Ya, ini pengertian abstrak ya. Jadi abstrak adalah gambaran menyeluruh mengenai kegiatan penelitian yang dibuat secara ringkas. Tadi itu ya, resumenya atau ya ringkasannya lah. Secara umum abstrak terdiri dari 150 sampai 200 kata. Tentu saja batasan ini tidak bersifat mutlak, tapi secara umum nggak boleh lebih dari 200 kata. Ya bayangin aja, dari 80 sampai 100 Anda harus meringkas menjadi 200 kata paling banyak. Itu memerlukan latihan dan memerlukan keahlian juga ya. Tidak bisa main copy paste, nanti dipotong yang ini, nanti nggak nyambung kalimatnya dan sebagainya. Fungsi abstrak yaitu memberi gambaran kepada pembaca mengenai isi laporan yang akan dibacanya. Penulisan abstrak ini menjadi penting karena isi abstrak akan mempengaruhi pembaca untuk memutuskan apakah dia akan membaca laporan tersebut atau tidak. Sebenarnya untuk kepentingan seseorang yang ingin tulisannya dibaca supaya bermanfaat kepada orang lain, penulisan abstrak yang menggambarkan pentingnya isi penelitian jadi sangat penting. Apalagi ada orang yang memang bertujuan untuk supaya tulisannya itu dalam penelitian tersebut atau dalam artikel tersebut disitasi. Disitasi adalah dikutip. Ada statement di dalam penelitian itu dikutip seseorang, kemudian namanya diletakkan di dalam isi penelitian tersebut sampai dibuat daftar pustaka namanya dan terus dipublish. Jadi kalau orang ngetik di search Google itu ada ketik kata kunci, misalnya ada statement yang dari penelitian itu dikutip, ya muncul deh namanya dia. Ada orang yang bertujuan seperti itu, entah bertujuannya untuk supaya memang agar artikelnya itu dibaca dan bermanfaat, atau memang dia ingin
ingin istilahnya zaman sekarang adalah eksis gitu ya di dunia maya. Jadi namanya terus terbaca oleh digital search gitu ya. Fungsi abstrak ya, tadi sudah secara umum. Nah, ini secara detailnya, abstrak mengidentifikasikan isi karya ilmiah secara cepat dan akurat, menemukan relevansi dari karya tersebut dengan kepentingan atau keperluan pembaca. Nah, itu. Jadi kalau misalnya pembaca itu pingin tahu sesuatu, itu abstrak bisa membantu menjadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk membaca secara keseluruhan atau tidak. Nah, itu tadi ya. Menghindari duplikasi atau pengulangan terhadap penelitian yang sama. Mengatasi kendala bahasa yang digunakan dalam penyusunan naskah asli atau karya ilmiah. Makanya abstrak itu umumnya disajikan dalam 2 bahasa, Indonesia dan Inggris ya, supaya orang yang membaca tadi, kalau dia orang asing gitu ya, dia mau memutuskan tertarik atau tidak, dia baca dulu abstrak Inggrisnya. Tapi ya bahasa Inggrisnya biasanya adalah terjemahan dari abstrak yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Jadi kuncinya adalah mau diterjemahkan, ya intinya adalah bahasa ibunya itu harus benar dulu, kalimat-kalimatnya harus bisa menarik sedemikian rupa. Dapat digunakan sebagai alat untuk membuat rujukan atau review. Itu ya kira-kira fungsi abstrak seperti itu. Nah, jenis-jenis abstrak ada 2, yaitu abstrak indikatif, yaitu abstrak yang menyajikan uraian secara singkat mengenai masalah yang terkandung dalam laporan atau karya ilmiah selengkapnya itu ya. Jadi indikatif itu adalah intinya adalah di masalahnya yang mau dibahas apa. Jadi di dalam abstrak ada juga beberapa tulisan yang memfokuskan kepada masalah yang dihadapi. Jadi kadang-kadang orang itu mencari suatu tulisan tuh dari suatu masalah yang memang membuat dia ingin tahu untuk bagaimana solusinya dan pemecahannya. Kedua, abstrak informatif, yaitu miniatur laporan atau karya ilmiah asli yang menyajikan data informasi secara lengkap, sehingga pembaca tidak perlu lagi membaca tulisan aslinya. Ini ya yang tadi sudah kita jelaskan, kecuali dia mau mendalaminya. Abstrak yang baik disusun secara sistematik dan menyeluruh sesuai fakta, dimulai dari latar belakang. Oke, ini paragraf pertama, ingat latar belakang atau kondisi yang sebelumnya. Kemudian paragraf kedua adalah metode yang digunakan serta tujuan penelitian itu jadi satu. Terakhir, abstrak mencantumkan hasil dan kesimpulan, harus persis dengan kesimpulan. Gitu ya. Jadi tadi kalau dihitung abstrak tuh paling tidak ada 3 paragraf, tidak usah lebih dari 3, itu udah cukup. Itu ya, 3 paragraf maksudnya. 1 paragraf aja bisa terdiri dari berapa alinea, gitu kan ya. Yang penting tidak lebih dari 200 kata. Oke, sekarang kata kunci. Setelah kita buat abstrak, itu pasti harus ada kata kunci yang diletakkan di bawah abstraknya, yaitu merupakan kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain dan informasi lain. Atau kata kunci adalah sebuah kata yang memiliki posisi istimewa dalam sebuah klausa yang maksudnya kata, kalimat, alinea hingga bacaan terlebih karena dapat digunakan untuk petunjuk. Jadi gini loh, kalau orang di digital itu kan search apa ya, misalnya kata yang ingin kita cari itu kata kunci. Nah, kalau di abstrak kata kunci itu berhubungan dengan variabel yang kita gunakan. Kita belum ngomongin variabel ya, tapi saya udah cetuskan istilah variabel, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Atau kata kunci itu yang ada di judul penelitian Anda. Salah satu unsur yang ada di judul. Kata kunci merupakan salah satu unsur penting dalam pemahaman suatu bacaan. Dengan menemukan kata kunci, kita dapat memperoleh wawasan tentang inti atau topik yang dibahas. Nah, itu ya. Oke, untuk dapat menentukan kata kunci dari sebuah bacaan, kita harus terlebih dahulu mengetahui inti yang sedang dibahas. Sudah pasti dong, kalau kita ngurutin tadi mau bikin penelitian dengan masalah yang rasa ingin tahu yang kita cari dari suatu masalah yang ada, ya pasti kita udah tahu dong inti yang sedang dibahas gitu ya. Oke, baru setelah itu kata kunci dapat dirumuskan dengan mencari inti dari seluruh ide dari pokok tersebut.
Oke ya, kita lihat contohnya. Ini abstrak. Kebetulan abstrak dari ini jurnal ilmiah ya tentang homestay. Homestay itu akomodasi, bisa jadi ide kalian juga di mahasiswa jurusan perhotelan untuk membahas tentang homestay atau akomodasi. Nah, ini abstraknya kayak gini nih. Ini saat akan berlibur bla 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 sampai warga setempat itu adalah latar belakang yang sedemikian singkat ditulis, tapi orang membaca itu udah paling tidak tahu, oh yang mau dibahas adalah tentang homestay, bahwa dia adalah merupakan akomodasi yang banyak dipilih oleh wisatawan dalam saat ini misalnya. Nah, yang paragraf kedua ini, penelitian ini dilakukan untuk melihat persepsi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Nah, ini tujuan. Terus nyambung dengan metodenya. Metodenya yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan survei berbasis media sosial. Karena surveinya dilakukan lewat Google Form gitu ya. Nah, ini masih bagian metode. Nah, ini yang terakhir nih, yang kesimpulannya. Untuk menjawab tujuan penelitian hasil penelitian menyatakan bahwa mayoritasnya sekian secara keseluruhan persepsi masyarakat kota tertarik dengan homestay gitu. Ini hasilnya. Jadi ada 3 paragraf nih dalam satu alinea yang tidak terpisah-pisah, itu mengandung 3 paragraf. Itu ya. Nah, kata kuncinya ini persepsi karena apa? Ini variabel, merupakan variabel atau teori yang dipakai. Nih persepsi itu kan dijadikan kata kunci. Harus homestay ini merupakan objeknya, objek penelitiannya harus digunakan menjadi kata kunci. Demikian juga desa wisata, tempatnya di mana? Gitu ya, desa wisata merupakan tempat di mana objek ini diteliti melalui kebenaran yang bisa didapat berdasarkan suatu teori persepsi. Nah, gitu nyambungnya ya. Oke, mudah-mudahan penjelasan tentang abstrak bisa dimengerti dengan contoh seperti ini. Jadi nanti kalau sudah berakhir membuat video ini, mendengarkan video ini, kalian harus sudah mempunyai topik, ya, topik yang ingin dibahas. Kemudian tolong ikuti, ada di petunjuk di lamannya Tritel, petunjuknya kamu ada checklist, harus mengisi checklistnya untuk supaya tahu apakah kalian sudah sudah ngikutin tadi alur pemikiran untuk membuat penelitian ilmiah. Ya, sudah atau belum? Kalau belum pun juga nggak apa-apa ya. Ini hanya untuk keingintahuan aja dari saya. Kamu bagaimana penangkapan terhadap informasi tentang pengantar dan abstrak pada video ini. Terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan kedua berikutnya. Salam.